Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarji'ul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Fa amsik ya akhi an tanawulil harami wujuban wa an tanawulish syubuhati wara'an wa alayka bi talabil halal fa inna talabahu faridatun ba'dal faridah fa idza dhafirta bihi fakul minhu gasdan walbas minhu gasdan wala tusrif fil halal wala tusrif fa innal halala la yahtamilu saraf wa iyyaka washiba fa innahu minal halali mabda'u kulli syarr fa kaifa minal haram. Wa qad qala alaihi salatu wassalam ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnih hasbu ibnu adam luqaimat yukimna sulbah fa in kana la mal halata wa thuluthun li ta'amih wa thuluthun syarabih wa thuluthun li nafasih wassalam. Masih di dalam pembahasan pencegah penghalang seseorang melakukan kebaikan, pendukung dan pensupport seseorang melakukan keburukan, kemaksiatan, yaitu menggunakan atau memakan yang haram dan syubhat. Sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah disebutkan hadisnya Nabi SAW, begitu juga athar ketika makanan haram masuk ke dalam tubuh manusia, maka menjadikan ia melakukan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, sekalipun ia tidak mau. Tapi makanan yang haram itulah yang mensupport dia, yang mendorong dia, yang menjatuhkan ia ke dalam yang haram. Karena ini mengenai hukumnya. Di sini kita diperintahkan hindari mengambil yang haram. Dan itu hukumnya wajib. Meninggalkan yang haram, tidak mengambilnya, tidak menerimanya,
tidak memakainya, memakan dan meminumnya, itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang mau memberi kita, pemberiannya kita tahu 100% dari haram, maka kita wajib menolaknya. Gak enak, nanti ini, nanti itu, tidak ada kata tidak enak, nanti A, nanti B, nggak ada. Karena yang akan diberikan dari ke kita 100% murni haram. Maka kita wajib menolaknya. Beda kalau kita nggak tahu atau bercampur. Ada yang halal, ada yang haram. Apalagi kalau misalnya masih dominan halalnya, itu masih kita boleh menerima. Tapi kalau sudah murni dari yang haram, maka kita nggak boleh menerima. Bahkan para ulama sufi mengatakan kalaupun setengah lebih dari haram, sebagiannya dari halal, atau bahkan sedikit dari haram, banyaknya dari yang halal, mereka tidak mau menerimanya. Karena sebagaimana yang dijelaskan, kita sholat menggunakan pakaian yang harganya mungkin 100.000, hanya 1.000 rupiah dari 100 haram, maka membuat sholat kita nggak diterima. Padahal 99.000 halal, hanya 1.000 haram, membuat sholat tidak diterima. Karena itu mencegah diri dari yang haram, hukumnya wajib. Tapi kalau dari yang syubhat, itu wara', nggak jelas. Halal haramnya tidak jelas. Kita menahan diri darinya, hukumnya wara'. Wara' itu menghindar dari segala sesuatu yang tidak jelas. Dan itu termasuk apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan, jauhi segala sesuatu yang kamu ragu, ya, menuju segala sesuatu yang kamu yakin, ya, yang pasti, ya. Jadi yang nggak pasti tinggalkan, yang pasti lakukan, ya. Yang pasti ambil, yang nggak pasti buang, jangan diterima. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun hukumnya tidak wajib, hanya wara', hanya kehati-hatian, tapi bisa membuat kita terpeleset ke yang haram, dan itu pasti, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Siapa orang yang berada di dalam syubhat, ia akan terjatuh ke yang haram. Jadi ibarat ia berada di pinggiran jurang bersama banyak orang. Nah, ini kan nggak menutup kemungkinan ada yang terpeleset, jatuh ke dalam jurang. Digambarkan oleh Rasulullah di situ, ya, seorang pengembala mengembala dombanya di pinggiran jurang, yushiku an yaqa'a fi, akan terjatuh sebagian yang digembala ke dalam jurang. Nah,
Jadi walaupun warak, tapi sangat dianjurkan untuk ditinggalkan, walaupun diambil boleh, walaupun diterima boleh, karena bisa menyebabkan kita terjerumus ke yang haram. Yang wajib bagi kita, wa alaika bitolabil halal, wajibnya kita ini mencari yang halal, sehingga dikatakan mencari yang halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban. Kewajiban setelah kewajiban. Setelah kewajiban kita mengabdi kepada Allah, yaitu mencari yang halal, dan itu sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal adalah kewajiban bagi orang-orang muslim. Lah, halal ini jelas, mudah, tapi kita kadang nggak peduli, sehingga secara tidak langsung haram kita ambil atau syubhat kita ambil. Padahal menjadi kewajiban kita mencari yang halal. Dan Allah larang kita makan yang haram. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah memerintahkan kita makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang aku berikan kepada kalian. Allah larang kita untuk memakan harta dengan atau mengambil harta dengan yang batil. La ta'kulu amwala amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan batil. Lah, kita harus mencari yang halal. Lah, kita mudah mendapatkan yang haram atau mengambil yang bukan milik kita tapi kita anggap milik kita, itu seringnya di dalam jual beli. Seringnya karena kita anggap uang yang kita buat beli sudah kita kasihkan penjual, penjual juga sudah memberikan barangnya ke kita, kita anggap sudah sah jual belinya, padahal terkadang jual belinya nggak sah, sehingga penjual harus mengembalikan uangnya, pembeli harus mengembalikan barangnya. Tapi nyatanya barang tidak kembali, uang tidak kembali kepada pemiliknya. Uang dipakai oleh penjual untuk makan ini, makan itu, beli ini, beli itu. Sesuatu yang dibeli dipakai oleh pembeli, bahkan sampai rusak, sampai hilang. Itu terjadi di dalam keseharian kita. Terjadi dalam keseharian kita. Apalagi orang yang jual sesuatu dengan sistem online, yang disebut banyaknya itu dengan dropship. Jadi dia jual barang yang bukan miliknya kepada orang lain. Jadi ibaratnya itu di situ ada 3 orang. A pembeli, B penjual, C penjual. Jadi A pembeli, B pembeli dan penjual, C penjual. A beli kepada B, B beli kepada C. Lah, masalahnya C ini mengirim barang langsung kepada A, bukan kepada B. Lah, berarti apa? Padahal si A ini membeli barang dari B, tapi yang ngirim barang adalah C. Barang yang dibeli oleh B itu belum diterima oleh B. Barang yang dibeli belum diterima, tapi sudah dikirim kepada A. Jadi ini tidak sah.
banyak faktor, di antaranya kita itu kalau membeli barang, sahnya jual beli itu kalau sudah serah terima, pembeli menerima barang yang dibeli, penjual menerima uang yang dipakai, sesuatu yang dipakai bayar kepada pembeli. Nah, masalahnya di sini nggak ada, pembeli tidak menerima barang yang mau dia jual kepada pembeli yang satunya. Tapi kalau lancar, nggak ada. Akhirnya apa? Masing-masing daripada mereka, aku wis dibayar, barangnya wis tak kayak wonge. Padahal itu jual belinya nggak sah. Lah makanya kita ini harus mempelajari, karena ini adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita orang muslim. Ya, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Ya, mencari yang halal adalah wajib bagi setiap orang muslim. Fa idza dhafirta bihi fakul minhu qasdan. Kalau kamu sudah mendapatkan yang halal, ya, kalau kamu sudah mendapatkan yang halal, maka makanlah atau pakailah darinya qasdan. Ambillah darinya qasdan. Qasdan itu sederhana. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan yang halal, jangan berlebihan dalam memakinya, ya, atau mewah-mewahan, makan darinya qasdan, ya, tidak berlebihan, tidak juga disimpan, ya. Walbas minhu qasdan, belilah pakaian darinya, dari yang halal ini qasdan, yang tidak mewah, yang tidak juga buruk, ya. Karena kita diperintahkan itu yang apa adanya, yang diajarkan itu apa adanya, bukan segala sesuatu kita yang wah, ya. Pakaian yang wah, ya, rumah yang wah, kendaraan yang wah, ya. Tapi yang sederhana, ya, makanan yang sederhana, pakaian yang sederhana, ya. Itu yang diajarkan. Wala tusrif, jangan boros. Nah, boros di sini itu membuang atau menggunakan bukan pada tempatnya. Nah, kalau pada tempatnya nggak apa-apa, tapi kalau bukan pada tempatnya, para aulia, para as-salihin, apa yang mereka miliki itu dibagi sana bagi sini. Kalau mungkin istilah orang sekarang boros, tapi karena pada tempatnya tidak dikatakan boros. Dilarang kita boros. Fa innal halal la yahtamilu saraf. Karena halal itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin terbuang ke yang boros. Halal nggak mungkin terbuang yang boros atau sesuatu yang tidak berarti, tidak berguna. Wa iyyaka wasyiba, awas kenyang. Jadi kalau kita makan, minum, jangan sampai kenyang, awas kenyang. Kenapa? Fa innahu minal halal mabda'u kulli syarr. Kenyang dari yang halal itu kunci masuk dalam segala keburukan. Itu kenyang dari yang halal, ya, kenyang dari yang halal menjadi kunci kita masuk ke seluruh keburukan, ya. Fa kaifa minal haram, bagaimana kalau yang masuk itu kenyangnya dari yang haram? Yang halal aja kalau kita kenyang darinya akan memasukkan kita ke segala yang haram, yang buruk, ya. Makanya kita diperintahkan tadi itu kalau makan qasdan, sederhana. Oh, mumpung duit halal, ayo foya-foya, ya, makan ini makan itu. Kita diperintahkan qasdan, sederhana, ya. Lah kalau kita wah makan lahap sampai kenyang dengan dalil ini adalah halal,
maka ini akan mengantarkan kita kepada seluruh keburukan, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnih." Ya. Tempat yang buruk yang dipenuhi oleh manusia itu adalah perutnya. Nggak ada yang lain sudah. Tempat yang paling buruk untuk dipenuhi oleh manusia adalah perut. Nah, kita nggak bahas agama, kita nggak bahas akhirat, di dunia aja, ya. Untuk kehidupan kita, kalau kita penuhi isi perut kita, nggak sehat. Walaupun makanan yang dimakan bergizi, vitaminnya tinggi, gizinya tinggi, tapi kalau kita penuhi perut kita, itu nggak sehat, akan muncul penyakit. Ibarat mesin itu kan pasti ada batasan untuk diisi. Kalau kita melebihi daripada batasan itu, umur mesin ini nggak panjang. Penggilingan atau apa itu pasti ada batasan maksimal untuk diisi. Kalau kita lebihkan selalu, ini umur mesin ini nggak lama. Begitu juga kesehatan kita nggak akan lama, bahkan mungkin umur kita nggak akan lama. Makan dipenuhi daripada batasan-batasannya. Nah, lagi gilingan di dalam perut kita, akhirnya berat, merusak, muncullah penyakit ini, muncullah penyakit itu. Dari mana? Dari perut. Nah, sumbernya dari perut. Nah, makanya katanya Nabi, tidak ada tempat yang paling buruk diisi oleh manusia daripada perutnya. Jangan karena kelihatan makanannya enak-enak, lezat, nggak mikir, lap. Ya. Kalau kita sayang dengan diri kita, maka kita nggak akan penuhi perut kita dengan makanan. Karena toh makanan itu mungkin terasa hanya di lisan, tapi kalau sudah kita telan sama semua, nggak ada bedanya sudah. Mau makanan yang paling mahal, yang nggak paling mahal, sama semua kalau sudah ketelan. Hanya di sini yang beda. Jangan kita memikirkan di sini kemudian merusak bagian besar yang ada di dalam perut. Dan Nabi mengatakan, hasbubnu Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup bagi manusia itu beberapa suap kecil yang bisa menegakkan tulang rusuknya atau punggungnya. Nabi itu mengajarkan kita kalau makan dengan 3 jari. Kalau makan pakai tangan dengan 3 jari. Dengan 3 jari berarti yang diambil apa? Sedikit. Kalau dimasukkan mulut tidak sampai kok gini. Lah kalau mendung. Di sini aja sakit lama-lama. Tapi Nabi ini mengajarkan 3 jari. Sedikit masuk di dalam mulut kita. Kemudian tidak disuruh langsung nelen sama Nabi, suruh ngunyah. Disuruh ngunyah dengan kunyahan yang bagus. Ngunyah yang bagus itu sampai lembut. Makanya ada yang mengatakan Nabi itu mengunyah sampai 22 kali. Sudah 3 jari di dalam mulutnya ini dikunyah sampai 21 atau 22 jari. Lembut, baru masuk. Di dalam nggak berat gilingnya, wis halus, kasar-kasar sedikit. Lah kita ndak,
baru masuk. Ngunyah muter sekali dua kali lep masuk. Nah, mari ngono nambah meneng, ngunyah sekali dua kali masuk. Si kasar kabeh, si abot kabeh mlebu. Ya. Wah itu makanya Masya Allah satu piring segoe durung iwake. Ya mari ngono kena diabetes, kolesterol, jantung, ya wajar. Semuanya mengeluh kenapa? Gara-gara makanan. Ya emang. Padahal manusia itu cukup hanya beberapa suap kecil. Nabi bukan mengatakan suap besar, suap kecil. Waduh, enggak kuat saya. Karena kita sudah membiasakan banyak. Masa kita pertamanya makan banyak? Mosok si bayi didulang bubur ambil ibu entek rong mangkok. Enggak, hanya beberapa sendok, itu pun sendok kecil. Nah, masuk, wis. Yang membuat kita makan banyak apa? Ketika kita sudah mulai remaja, masuk remaja, wis tambah, kurang, ini itu. Lah itu yang membuat kita banyak. Akhirnya keterusan, setitik kurang. Tapi coba dibiasakan dari kecil, maka kita sedikit itu sudah kenyang dan sudah punya tenaga. Nah, saiki nggak duwe. Nah, sekarang kita mau nggak mau harus ngurangi. Harus ngurangi. Lah ngurangi kalau langsung berat. Nguranginya itu diajarkan oleh Imamul Ghazali supaya kita kembali seperti dulu lagi. Itu nguranginya itu ya, per piring satu suap. Kita makan satu piring, jangan dikurangi banyak, satu suap toh. Misalnya kita makan biasanya 20 suapan, jadikan 19, nggak kerasa lah dikurangi titik. Nah, nanti turun jadikan 18, nanti turun jadikan 17, nanti turun jadikan 16, sampai akhirnya sedikit kita sudah cukup. Nah, kembali seperti dulu. Fa'in kana la mahalah, kalau memang harus lebih dari beberapa suap kecil, katanya Nabi, fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Katanya Nabi, kalau memang harus lebih banyak dari beberapa suap kecil, maka kita kondisikan perut kita ini dibagi tiga. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Itu kalau memang harus. Kalau memang harus kita makan lebih dari beberapa suap kecil, maka kondisikan perut kita ini dibagi menjadi tiga untuk sehari. Dibagi menjadi tiga untuk sehari, bukan per makan. Setiap makan kita bagi tiga. Sarapan misalnya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Engko awan ngono meneng. Ndak. Itu dikondisikan untuk satu hari. Seperti orang yang olahraga, nge-gym. Mereka itu ngatur pola makan. Sehari membutuhkan karbohidrat sekian. Membutuhkan apa namanya, protein sekian. Lah itu dalam sehari, bukan ketika makan, untuk sehari. Sehingga mereka makanan-makanan yang karbohidrat itu dihitung, makanya beli jam untuk mengetahui, ya, atau beli alat untuk mengetahui berapa karbohidrat yang sudah dimakan. Kenapa? Khawatir melewati batas yang proteinnya juga gitu. Mereka makan protein, dijaga. Nah, kita juga gitu, harus jaga perut kita. Jadikan perut kita ini kalau memang lebih dari beberapa suap kecil, ya kita harus kondisikan sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafas dalam untuk sehari. Besok gitu lagi. Ya, besok seperti itu lagi. Walhasil
yang terakhir dari pembahasan kita dari sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari ketaatan, ya, mensupport kita dalam kemaksiatan, itu adalah makanan yang haram dan syubhat, dan itu harus dihindari. Kalau haram hukumnya wajib kita hindari, kalau syubhat wara kita menghindarinya. Tetap lebih baik kita menghindarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, nah, yang barokah, baik untuk makan kita, minum kita yang kita pakai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mengetahui, ya, perbedaan yang halal dari syubhat dan haram, sehingga kita bisa mengambilnya, memilikinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.